Mantan Hakim Agung Kamar Pidana Umum dan Militer 2011-2018 Prof. Gayus Lumbun menyatakan kekhawatiran Irjen Ferdy Sambo lolos dari sangkaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari awal pada ketua, apa mentang-mentang saya nggak punya uang sehingga tidak bisa mendatangkan klien saya, lantas saya tidak pernah dihitung bersama dengan korban yang lain. Mereka lebih berpihak kepada pelaku. Ingat ya, bahwa pernah ada pertemuan di Polda di mana melibatkan banyak lembaga termasuk juga Komnas, ya. Kalau saya salah, tolong saya dimaafkan dan diperbaiki. Dengan melibatkan juga lembaga-lembaga negara untuk melakukan koordinasi seperti ini. Dan orang yang mengundang itu, Siagian itu, ya, akan diperiksa di pelanggaran kode etik obstruction of justice. Itu bagian dari langkah pro justisianya penyidik. Sebentar dulu ketua, kalau ketua bilang ahli, dia memang posisinya sebagai ahli atau orang yang secara profesional sebenarnya di-hire oleh PC. Kemudian pelakunya sudah meninggal, yang dianggap pelakunya, yang diduga pelakunya sudah meninggal. Satu, yang kedua, saksi-saksi kan saksi yang memberatkan, saksi yang meringankan. Saksi yang meringankannya perlu dicari. Tidak ada sekarang ini. Tidak ada. Saksi yang memberatkannya tadi kalau bahasanya Bang Tovan, klasternya semua. Konstruksi hukum yang dibangun penyidik tim Sus Polri dalam kasus ini adalah dengan menjerat Sambo beserta 4 tersangka lain dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yakni pembunuhan berencana. Akan tetapi menurut Gayus, penyidik dan jaksa harus bekerja keras membuktikan sangkaan mereka yang menyatakan Sambo memang sudah berniat dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Sedangkan dari perkembangan kasus itu menurut Gayus ada potensi Sambo bisa lolos dari sangkaan pembunuhan berencana. Ini hampir mendekati hal-hal yang bisa kita khawatirkan bahwa tidak direncanakan karena pengaruh sesuatu, kata Gayus, seperti dikutip dalam program Aiman Kompas TV. Oleh karena itu pengaruh ini perlu diteliti sebagai bentuk analisis perbuatan, ujar Gayus. Gayus juga menyatakan penyidik Polri dan jaksa harus mengungkap situasi yang membuat Sambo memberi perintah pembunuhan terhadap Yosua. Ketika memberi perintah dalam keadaan pengaruh sesuatu, hal bisa miras, bisa saja di atas ini berarti narkotika, bisa ada pengaruh lain, seperti emosi yang demikian tinggi karena informasi dari istrinya itu skenarionya benar apa tidak kita buktikan, ujar Gayus. Menurut Gayus, kondisi seseorang yang tidak stabil seperti berada di bawah pengaruh alkohol atau zat adiktif atau marah besar akibat sebuah hal yang membuatnya melakukan tindakan kekerasan, maka tergolong sebagai tindakan spontan. Jika perbuatan pidana akibat tindakan spontan itu terjadi hingga menghilangkan nyawa orang lain, maka pelaku hanya dijerat pasal 33 KUHP. Gayus mengatakan penyidik dan jaksa harus bisa membuktikan dalam proses persidangan terkait sangkaan niat dan perencanaan pembunuhan terhadap Yosua yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Akan tetapi kata Gayus, jika terjadi sebaliknya, yakni pembunuhan terhadap Yosua terjadi karena tindakan spontanitas Ferdy Sambo yang dipicu suatu hal dalam pengaruh alkohol serta zat adiktif, maka sangkaan pasal pembunuhan berencana bisa gugur. Hakim berpikir dia tidak berencana, spontanitas pasal 34